Apakah setelah angkatan 66 itu masih ada angkatan lagi? Atau sudah berhenti sampai di situ saja? Simak video ini. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentrik. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara dan belajar tentang kesusastraan Indonesia. Tentunya sebelum kita memulai, mari kita mencoba untuk istiqomah ya. Saya beberapa di video ini saya sudah mulai mengajak rekan-rekan teman-teman yang menonton video ini untuk mengawali dengan istighfar ya. Mari kita awali dengan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita sambut dengan pembacaan sholawat sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini mari kita belajar tentang kesusastraan pasca 66. Apakah masih ada periodisasi lagi atau berhenti sampai di angkatan 66? Nah, hal ini sempat menjadi pertanyaan beberapa guru di sekolah kala itu ya. Apakah sudah selesai angkatan periodisasi ini ya? Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Akhirnya Habib Yasin yang sudah tidak membahas itu lagi, kini pembahas-pembahas lain muncul kembali. Jadi tokoh-tokoh kesusastraan Indonesia seperti Maman S. Mahayana, Ajib Rosidi mulai membantu Habib Yasin dalam memetakan kesusastraan Indonesia. Nah, kemunculannya sebenarnya pertanyaannya dari situ, apakah saat ini masih ada periodisasi atau tidak? Kan begitu pertanyaannya kan. Nah, akhirnya itu berusaha dijawab oleh Maman S. Mahayana di dalam bukunya 9 jawaban sastra Indonesia. Dalam bukunya itu ada subjudul apakah masih ada angkatan kesusastraan pasca 66. Nah, itu ia mengulasnya. Sebenarnya bahkan setelah reformasi itu ya, pasca reformasi maksudnya reformasi begitu ya, masuk ke abad reformasi ini kesusastraan Indonesia semakin semarak, semakin banyak. Nah, mengapa? Karena salah satu cirinya ya pada kala itu 1970-an itu karya sastra Indonesia ini bentuknya semakin eksperimental ya. Karya-karya eksperimental, jadi banyak segi-segi eksperimen. Hal itu mengapa? Karena berusaha untuk meniadakan tekanan-tekanan. Pada periode sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa sastra bersatu dengan politik lah. Pada periode ini politik dianggap mengganggu ya, ya memang tidak mengganggu 100%, tetapi memunculkan tekanan-tekanan ketika proses pembuatan karya sastra. Sehingga Maman S. Mahayana dalam tulisannya itu menyebutkan faktor yang bisa membuat para sastrawan itu menuliskan karya-karyanya secara eksperimental. Salah satunya ya ini seperti yang saya sebutkan tadi. Ini ada 5 faktor nanti yang akan kita bicarakan. Salah satu pemicu menjadi eksperimentalnya karya-karya para sastrawan ini. Ini yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa politik itu sudah tidak boleh masuk ke dalam wilayah kesenian ya, tidak boleh masuk ke dalam wilayah kesusastraan. Yang kedua, menjadi faktor penting yakni penerbitan sejumlah majalah dan surat kabar independen yang tidak memiliki pretensi apapun di luar sastra. Jadi tidak ada muatan-muatan politik, tidak ada muatan-muatan kepentingan-kepentingan pribadi atau lain sebagainya. Sehingga orang-orang mulai berani menyatakan karya-karyanya ke dalam media-media tersebut. Yang ketiga, munculnya majalah Horizon dan majalah Budaya Jaya. Ya. Kedua majalah ini ya karena banyak sastrawan-sastrawan yang sudah mapan di sana menjadi redaktur ya. Mereka memiliki kekayaan-kekayaan khasanah kesusastraan kebudayaan yang membuat pengaruh
karya-karya yang seperti apa yang layak dimuat gitu. Nah, kan karya yang dimuat ini menciptakan branding di angkatan tersebut ya. Kemudian yang keempat, berdirinya Dewan Kesenian Jakarta ya, mantap sekali. Pada tahun 1970-an ya, Dewan Kesenian Jakarta sudah berdiri ya. Memang saat ini Dewan Kesenian Jakarta ini merupakan satu-satunya dewan kesenian yang paling mapan di Indonesia ya, daripada dewan kesenian di daerah-daerah ya, apalagi di Kabupaten Mojokerto, mati enggan hidup juga tak mau gitu ya. Kemudian yang kelima, ini terjadinya pergeseran orientasi karya sastrawan terhadap kebudayaan setempat, kebudayaan tempatan gitu ya. Karena memandang kebudayaan ini berbeda, akhirnya ketika mereka mengeksplorasi karyanya ke dalam mengeksplorasi pemandangan mereka ke dalam karyanya, tentunya menciptakan pemantik-pemantik baru gitu. Mereka berani melakukan inovasi ya. Itu yang membuat karya-karyanya secara tematik lebih berwarna daripada periode-periode sebelumnya. Nah, selain itu ya, kalau kita berbicara tentang kategorisasi atau ada berapa banyak atau macam, karena eksperimental ya, orang-orang semakin tidak terdefinisikan ya. Ini ada 3 pendefinisian menurut Maman S. Pahayana dalam bukunya itu. Yang pertama ini yang termasuk angkatan 66 yang telah berkarya ya pada dasawarsa tahun 60-an begitu ya, bahkan tahun 50-an. Tetapi di tahun 1970 ini semakin matang ya. Jadi kiprahnya ini memang terjadi kan seperti periode-periode sebelumnya, bahwa kesusastraan Indonesia, jadi sastrawan-sastrawan setiap periode itu sudah menulis di periode sebelumnya, dan di periode sebelumnya masih menulis, sehingga mereka masih matang, semakin matang kok, masih matang. Di tahun 70 ini begitu juga ya, itu terjadi. Lah, siapakah nama-nama yang masuk tergolong orang-orang yang semakin matang karyanya? Ini ada Gerson Piok, ada Gunawan Muhammad, ada Hartoyo Andang Jaya, ada Husni Jamaluddin, ada M. Fudoli Zaini, ada M. Popi Hutagalung, kemudian ada lagi Mahbub Junaidi, ada Muhammad Diponegoro, ada Saini KM, ada Nasya Jamin, ada N. Hadini, ada Rahmat Joko Pradopo, ada W.S. Rendra, ada Saini KM, ada Sapardi Djoko Damono, ada Satya Graha Urip, ada Slamet Sukirnanto, ada Sori Siregar, ada Subagio Sastrowardoyo, ada Taufik Ismail, ada Titis Basino, ada Umar Khayyam, ada Wildam Yatim, dan Wingkarjo. Jadi beberapa orang tersebut ini dikategorikan sebagai orang-orang yang sudah matang secara kekaryaan. Nah, terus penggolongan yang kedua apa? Penggolongan yang kedua yakni orang yang baru muncul 1970-an. Nah, siapa saja orang-orang itu? Yang pertama ada Abror Yusro, Arswendo Atmowiloto. Nah, ini Arswendo ini sepanjang hayatnya terus menulis karya sastra. Ini menarik. Sampai kemarin beliau meninggal, masih terus menulis. Aspar Paturisi, Budiman S. Hartoyo, ada Dezawawi Impron. Lah, ini salah satu penyair dari Madura yang sampai saat ini di usia senjanya masih terus bersair. Semoga kalian bisa bertemu, ada kesempatan bertemu dengan Pak D ya, siapaannya Pak D. Darmanto Jatman, ada Dia Hadaning, ada Edi Ruslan PE Aman Riza, ada MH Ainun Najib yang kerap disapa dengan Cak Nun, ada Frans Najira, ada Hamid Jabar, ada Iman Budi Santosa, Kori Layun Rampan, Linus Suryadi AG, ada Mariana Katopo, Putu Arya Tirta Wirya, Ragil Suwarna Progolapati, Rayani Sriwidodo, Sanenta Yuliman, Seno Gumira Aji Dharma atau sering disingkat dengan SGA, Sides Sudiarto DS, TH Sri Rahayu Prihatmi, Tuti Herati Nurhadi, dan Wisran Hadi. Nah, ini mereka baru menulis di era 1970-an. Kemudian yang ketiga, ini adalah mereka yang menghasilkan karya dengan cenderung melakukan eksperimentasi. Ya, ini mungkin nama
ciri khas tahun ini mungkin diambil dari kategori yang ketiga ini, pengelompokan yang ketiga ini. Di antaranya ada Iwan Simatupang. Nah, Iwan Simatupang ini sempat ramai sajaknya ya. Kemudian ada Arifin Cinur, ada Danarto, ada Sutarji Kalsumbakri, penyair mistis gitu ya, karena mantra-mantranya. Ada Abdul Hadi WM, sahabatnya yang memberi julukan kepada Sutarji sebagai Presiden Penyair Indonesia. Ada Kunto Wijoyo, ada Putu Wijaya, seorang sastrawan yang juga teatrawan. Ada Ikra Negara, ada Ibrahim Satta, ada Leon Agusta, ada Akhudiat ini orang Jawa Timur, orang Surabaya. Ada Adri Darmajiwoko, Darmanto Jatman lagi yang ya masuk lagi dia. Yudhistira ANM Masardi lah. Beberapa waktu yang lalu di buku saya yang lengan lirang, orang-orang kritikus menganggap saya terpengaruh terhadap Yudhistira NM, khususnya pada sajak tentang kau yang ingin pulang. Nah, kalian bisa mencarinya. Kembali lagi kepada era 70-an gitu ya, yang membuat berbeda, yakni tahun ini semakin semarak. Kesemarakan itu menciptakan warna-warni gitu ya, warna-warni di sastraan Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena ada di poin ketiga tadi, pandangan sastrawan terhadap budaya itu sudah berubah. Sehingga banyak hal yang orang-orang sastrawan ini mengangkat kebudayaan ke dalam karyanya. Seperti halnya Gunawan Muhammad, dunia pewayangan diangkat di dalam kesusastraan, dalam puisi-puisinya, dalam esai-esainya kayak begitu. Banyak sekali akhirnya yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Gunawan, akhirnya dilakukan juga oleh Linus Suryadi AG, dilakukan juga oleh Zawawi Imron, dilakukan lagi oleh Sutarji gitu ya. Hal itu yang membuat periode 1970 ini dinamikanya ya semakin semarak ya, perubahannya semakin besar. Karena apa? Dilakukan semua orang ya, hampir merata yang melakukan perubahan, tidak hanya 1-2 saja ya. Bahkan tema-tema sufisme ini sudah mulai muncul ya, bahwa bagaimana ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya ini tidak hanya dibentuk dalam ibadah tetapi dalam kesusastraan. Nah, ini cukup menarik bukan? Ada sastra zikir, ada sastra sufistik, ada sastra profetik, ada sastra transendental begitu. Jadi semakin banyak sebutan-sebutan muncul di periode ini gitu ya. Nah, tentu saja nama-nama itu ya, atau aliran-aliran itu gara-gara muncul dari karya-karyanya, salah satunya Abdul Hadi WM, Apip Mustafa, Budiman S. Hartoyo, Zawawi Imron tadi, M.H. Ainun Najib, Hamid Jabar, Ibrahim Sattah, ada Ikra Negara juga, Kunto Wijoyo yang kerap dengan budaya dan juga dunia Kristen, Leon Agusta, Side Sugianto, DS, Slamet Sugirnanto, Sutarji Kalsumbakri, dan Taufik Ismail ya. Tetapi tahun 1975 ini yang perlu diperhatikan dan dicatat adalah merupakan sebuah periode di mana kesusastraan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Hal itu ya karena banyaknya karya eksperimental, banyaknya polemik, banyaknya perdebatan, sehingga konsep-konsep kesusastraan itu semakin menemukan bentuknya ya, semakin positif menuju kebaruan-kebaruan. Jadi bukan berarti polemik-polemik itu menciptakan perpecahan ya, tetapi polemik-polemik yang bernuansa intelektual itu menciptakan perubahan-perubahan, dinamika yang sangat bagus. Kecuali polemik-polemik yang hanya isinya gontok-gontokan seperti di dalam politik kita saat ini. Semoga saja kesusastraan Indonesia kita ini semakin baik, semakin membawa dampak terhadap kehidupan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat dan membawa maslahat terhadap masyarakat kita. Sampai jumpa di video saya selanjutnya di akun Dosen Nyentri. Jangan lupa